Modul yang ketiga yaitu tentang membahas kebersihan pribadi atau kebersihan diri kita sendiri. Kebersihan pribadi ini mencakup satu, pentingnya kebersihan pribadi. Yang kedua, pakaian pelindung yaitu seragam kerja. Dan yang ketiga, kebersihan tangan. Dan yang keempat, perilaku higienis. Pentingnya kebersihan pribadi ini karena beberapa orang, bukan beberapa orang, artinya semua orang itu bisa menyebabkan kontaminasi bakteri pada makanan. Bakteri bisa datangnya dari rambut, dari hidung, bisa juga dari usus, dari telinga, dari mulut, atau juga bisa dari kulit. Pada hakikatnya, orang sehat pun membawa bakteri keracunan makanan pada tubuh mereka. Bakteri dapat ditularkan ke dalam makanan secara langsung oleh pengolah makanan ketika menangani makanan melalui tangan, kulit, pakaian, rambut, perhiasan, dan jam tangan. Ketika juga bisa merokok, batuk, dan bersin, bisa juga dari luka bekas kena air atau juga bekas kena minyak atau yang lainnya. Siapapun yang terlibat dalam menjalankan bisnis makanan harus memiliki standar kebersihan pribadi yang tinggi, yang tercermin dalam penampilan, pakaian, perilaku, dan kebersihan pribadi. Standar kebersihan pribadi yang tinggi akan mengurangi risiko kontaminasi dan membantu mencegah keracunan makanan. Kebersihan pribadi dimulai dari rumah. Yang pertama, memelihara tubuh tetap sehat, mandi setiap hari, menjaga kuku tetap bersih dan pendek. Jangan menggunakan parfum yang aromanya atau yang baunya sangat kuat. Sebaiknya tidak menggunakan pakaian pelindung ketika pulang dan pergi ke tempat kerja. Artinya, seragam untuk kita kerja ini dipakai khusus untuk kerja saja. Melaporkan penyakit atau juga melaporkan kalau badan kita merasa sakit. Infeksi kulit bukan satu-satunya penyakit yang harus Anda laporkan kepada atasan Anda, tapi Anda juga harus memberitahu atasan Anda jika Anda terkena keracunan makanan atau penyakit lainnya dengan gejala yang sama. Terkadang Anda memerlukan dokter untuk memberitahukan Anda bahwa Anda boleh bekerja. Sebelum mulai bekerja, lepaskan pakaian luar, perhiasan, dan jam tangan. Kemudian, kenakan pakaian pelindung yang bersih, seperti celemek atau baju kerja. Menjaga rambut tetap bersih dan tutup rambut tersebut, boleh pakai hairnet atau juga memakai topi. Kemudian kalau misalnya ada rambut yang panjang, boleh diikat. Setelah itu baru mencuci tangan. Sebelum mulai bekerja, lepaskan pakaian luar, perhiasan, dan jam tangan. Pakaian dan peralatan pelindungan meliputi baju kerja, celemek, mantel, pelindung rambut, jaring, atau tutup kepala, boleh pakai topi. Misalnya kalau yang berjenggot bisa ditutup dengan masker, sepatu, dan sarung tangan yang sekali pakai untuk penanganan makanan. Ini khusus untuk sarung tangan itu sekali pakai. Pakaian pelindung atau seragam kerja, seragam dan pakaian pelindung yang Anda pakai di daerah operasi makanan dirancang untuk melindungi makanan dari tubuh Anda. Tubuh dan pakaian tidak boleh mencemari makanan atau permukaan kontak makanan. Seragam dan pakaian pelindung tergantung pada jenis pekerjaan yang Anda lakukan. Pakaian dan peralatan pelindung meliputi baju kerja, celemek, mantel pelindung, rambut jaring atau topi, sepatu dan sarung tangan sekali pakai untuk pengenangan makanan.
Peralatan pelindung meliputi atau mencakup apa saja? Ini seperti pada gambar ini seperti jaring rambut atau bisa memakai topi. Kemudian menggunakan masker wajah. Kalau semisalnya ada masker untuk jaring jenggot atau janggut itu bisa kita pakai. Kemudian harus menggunakan sepatu, tidak boleh memakai selain daripada sepatu. Kemudian juga harus menggunakan sarung tangan atau gloves. Mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini harus. Mencuci tangan Anda secara menyeluruh adalah cara yang baik untuk mengurangi kemungkinan kontaminasi makanan oleh bakteri. Untuk memungkinkan Anda mencuci tangan Anda dengan benar, perusahaan Anda harus menyediakan yang pertama adalah wastafel yang dirancang khusus untuk mencuci tangan. Kemudian disediakan air panas dan air dingin. Kemudian juga tersedia sabun cair. Dan yang terakhir, sediakan handuk kertas. Artinya ini ada tisu. Tidak boleh menggunakan dengan lap kain. Mencuci tangan itu kapan? Atau waktunya itu kapan? Anda harus mencuci tangan secara teratur. Terutama sebelum apa? Sebelum memulai pekerjaan Anda. Sebelum menangani makanan yang sudah dimasak atau makanan yang siap saji. Dan sebelum Anda menggunakan sarung tangan atau menggunakan gloves. Nah, kemudian setelahnya, setelah melakukan apa? Mencuci tangan itu, setelah menangani makanan yang mentah. Kemudian setelah Anda pergi ke toilet, setelah membuang sampah, setelah merokok, setelah menyentuh rambut atau wajah, setelah bersin, setelah batuk, dan setelah tugas kebersihan rutin. Mencuci tangan bagaimana? Yang pertama, basahi tangan dengan air hangat dan gunakan dengan sabun. Jangan menggunakan sabun batangan. Harus menggunakan dengan sabun cair. Karena sabun batangan juga bisa terkontaminasi. Yang kedua, gosokkan kedua tangan hingga berbusa selama 10 sampai dengan 20 detik. Gosok-gosok bagian luar dan bagian dalam. Kemudian juga ujung kuku harus digosok. Kemudian yang ketiga, bilas tangan dengan air yang bersih, terutama kalau ada air yang hangat. Yang terakhir, keringkan tangan dengan tisu atau dengan handuk kertas. Nah, kemudian setelah itu menggunakan dengan sanitasi. Perilaku higienis saat kita meludah, kita bersin atau batuk, kita bisa mencemari makanan dengan air liur kita. Jangan meludah saat Anda berada di area makanan. Kemudian, kalau kita terluka, baik itu luka karena pisau atau luka karena air panas, luka bercak dan radang harus sepenuhnya ditutup oleh pembalut tahan air. Lebih baik yang berwarna biru. Artinya kita memakai plester bisa menggunakan plester yang berwarna. Jangan menggunakan plester yang tidak berwarna. Yang berwarna cerah itu lebih baik karena kalau misalnya jatuh ke dalam makanan itu bisa terlihat. Sarung tangan untuk menangani makanan atau dalam hal ini adalah gloves. Sarung tangan sekali pakai untuk penanganan makanan adalah alat yang baik untuk membantu Anda menangani makanan dengan aman. Tapi sarung tangan yang kotor atau rusak bisa lebih buruk daripada tangan yang kotor, serta dapat mengkontaminasi makanan. Gantilah sarung tangan Anda sesering mungkin, seperti setiap setengah jam, dan setelah menangani sampah, setelah istirahat, dan di sela-sela antara penanganan makanan mentah dengan yang sudah dimasak. Jangan gunakan sarung tangan untuk apapun selain menangani makanan, seperti memegang uang,
untuk membersihkan atau juga untuk kita membungkus. Kebiasaan buruk yang harus dihindari. Yang pertama, menggunakan wash basin, tempat pencucian makanan atau perlengkapan wash basin untuk mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan wash basin khusus mencuci tangan untuk mencuci peralatan atau makanan. Artinya menggunakan bak pencuci tangan, tetapi kita menggunakan untuk mencuci peralatan. Atau juga sebaliknya, membasahi jari untuk membuka kantong. Seperti menjilat jari, kemudian kita buka kantong, itu tidak diperbolehkan. Menggaruk kepala atau memencet jerawat itu adalah kebiasaan buruk atau perilaku yang tidak boleh dilakukan. Mencicipi makanan dengan menggunakan jari atau dengan menggunakan sendok yang kotor. Menangani barang-barang keramik dan kaca dari bagian dalamnya. Artinya kita memegang wadah yang terbuat dari kaca atau yang terbuat dari keramik, yang dipegang itu bagian dalamnya.